Salam Triteos, salam satu keluarga Allah. Pada malam hari ini saya akan membuka konten dengan judul Posisi Tegas Jelas Doktrin Homo Iousios dan Kebangkitannya. Tentu saja setiap doktrin itu memiliki posisi untuk saat ini. Jadi baik doktrin oneness, baik doktrin homoousios, kemudian doktrin homoiousios, dan heterosios itu memiliki posisi untuk saat ini. Pada tema kali ini, saya akan menjelaskan doktrin homoiousios dengan posisinya yang tegas dan jelas. Berbeda dengan doktrin homoousios yang sangat terkenal dengan rasa bulet dan nungsepnya, di sini ada doktrin homoiousios yang terkenal dengan tegas dan jelasnya dan kebangkitannya. Nah, ini yang akan saya jelaskan pada konten ini. Jadi sebetulnya sudah lama orang Kristen ini cukup menderita dengan di brainwash oleh para teolog, ya. Mereka bulet tentang doktrin hakikat Allah, bulet menjadi bulan-bulanan ketika mereka masuk di dalam dunia apologet. Mereka yang oneness sering dibully, kok Yesus berdoa pada Yesus. Mereka yang homoousios sering dibully, lo kok satu tapi tiga tapi satu. Kemudian doktrin yang heterosios dibully, lo kamu kok enggak menyembah Yesus? Gimana orang Kristen kok enggak menyembah Yesus? Kalau mau menyembah Yahweh ya sebaiknya masuk Yudaisme. Kamu ini bukan termasuk golongan Kristen. Nah, jadi serba salah kita ini. Posisinya serba salah. Jadi orang Kristen menjadi bulan-bulanan, menjadi buli-bulian dari pihak luar. Nah, sedangkan beberapa orang yang mereka itu memberanikan diri untuk menyatakan dirinya berdoktrin subordinat, ketika diketahui bahwa resiko doktrin subordinat adalah triteos, langsung mundur, langsung takut, lalu menyatakan bahwa stop, kita nggak mau berdebat tentang doktrin. Ya sudah, jadi 4 corak ini udah dot semua dah. Ya, selesai sudah 4 corak ini. Jadi kerajaan Tuhan sangat dirugikan dengan keadaan seperti ini. Tak kasih tahu ya bro ya. Ini buat ilustrasi yang simpel. Di sini kerajaan Tuhan. Ya, di sini kerajaan Tuhan. Ada manifestasi kuasa Allah. Ada pengajaran. Ada kasih di dalam komunitas. Ada perjumpaan Tuhan secara real ya. Di dalam kerajaan Tuhan ini. Ada jamahan Tuhan. Jadi ini tuh komplit bro. Kerajaan Tuhan komplit dengan segala kebutuhannya orang-orang modern saat ini. Komplit. Bahkan kalau misalkan ada seorang pemimpin di kerajaan Tuhan saat ini membuat Bitcoin Kristen, udah pasti jaya itu Bitcoin. Jadi ini ngeri nih, kekuatannya tuh sangat powerful ya di sisi sini. Ya, sangat powerful. Ada satu yang menjadi titik lemahnya, titik gembos. Yang menggembosi yaitu doktrin Trinitas ya.
Lalu kemudian di sisi sini sebelah kanan itu ada ajaran yang biasa saja, ya, dengan segala kelebihan dan kelemahannya dia bisa mengajarkan ini dan itu. Tapi di sisi sini ini melarang, ya, melarang bahwa Tuhan menjadi manusia itu dilarang. Ya. Di sini itu dengan segala kuasa kasih Allah, di sini ajaran biasa dan melarang Tuhan menjadi manusia. Kira-kira kalau ditimbang mene tekel ufarsin, yang menang yang mana? Yang menang yang mana? Yang menang yang mana? Hah? Jawab, yang menang yang mana? Kalau secara logika itu pasti panjenengan jawab yang menang itu kerajaan Tuhan. Tapi terjadi itu justru sebaliknya. Yang menang yang lebih berat itu yang ini. Ini kalah. Iya. Loh kok bisa begitu? Ya memang begitu. Pada dunia nyata, kenyataannya tuh yang menang yang ini. Nah itulah makanya panjenengan ini ya harus memperbaiki kerajaan Tuhan. Harus terbeban untuk memperbaiki kerajaan Tuhan dari dalam. Ya. Karena semua corak doktrin ini memang bermasalah, bro. Ya, bermasalah dan harus kita perbaiki. Ya. Saya akan mencoba untuk memperbaiki dari dalam dengan pilihan doktrin saya, yaitu subordinat triteos atau homoiousios. Lalu kenapa kok doktrin homoiousios itu bisa memperbaiki dari dalam? Ya, karena memiliki sifat yang tegas dan jelas. Ya setidak-tidaknya setelah saya membaca Alkitab, meneliti Alkitab, setidak-tidaknya ya, ada 5 poin ya. 5 poin yang bisa kita nilai bahwa corak doktrin subordinat homoiousios itu memiliki ketegasan dan kejelasan. Yang pertama, tentu saja ini yang paling penting, doktrin homoiousios itu memiliki ketegasan bahwa anak Allah bukan prima causa dan bukan transenden. Clear ya? Jadi anak Allah itu bukan prima causa dan bukan transenden. Coba saya baca di dalam Yohanes 8 ayat 42 ya. Yohanes 8 ayat 42, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Tuhan Yesus keluar dari Allah. Anak Allah keluar dari Allah. Ya ini diperkuat ya dengan kitab Ibrani ya. Kita coba lihat di dalam kitab Ibrani 1 coba. Ya, Ibrani 1 ayat 5 tertulis begini. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Jadi ini ayat jelas menyatakan bahwa anak Allah itu bukan prima causa, bukan sumber segala sesuatu. Sangat tegas dan sangat jelas. Ya, sangat tegas dan sangat jelas bahwa anak Allah bukan prima causa. Tertulis di dalam Yohanes 8 ayat 42, tertulis di dalam Ibrani 1 ayat 5. Sangat tegas dan sangat jelas. Ya, clear banget. Mudeng ya. Sangat clear, sangat tegas dan jelas. Nah, jadi dari sini
Dari sini panjenengan harus mencoba mengerti bahwa kita ini akan mencoba ya memperbaiki kerajaan Tuhan yang dirugikan itu dari dalam. Loh, sebab orang-orang Kristen tuh kebanyakan tuh memiliki karakter jujur, bro. Karakter jujur. Dia tidak mau bulat dengan doktrinnya, ya. Mereka tuh bulat karena terpaksa mengikuti karena korban dari manipulasi teolog di zaman dahulu. Iya. Nah, sekarang homoousios itu menyatakan bahwa anak Allah tuh prima causa. Coba kalau panjenengan baca Ibrani 1 ayat 5, ya kan? Sama tadi itu. Yohanes 8 ayat 42. Nah, itu gimana itu? Nggak mungkin. Kalau panjenengan menjadi seorang teolog, dengan membaca ayat itu bisa menyimpulkan bahwa anak Allah itu prima causa. Tidak mungkin, bro. Clear ya? Clear. Lalu yang yang titik B-nya, titik yang keduanya tentang prima causa dan transenden. Ya. Itu kita baca di dalam Wahyu 1 ayat 18. Itu sering saya sebutkan ya di akhir-akhir ini di dalam Wahyu 1 ayat 18. Nah, Wahyu 1 ayat 18. Dan yang hidup, aku telah mati. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Aku telah mati. Matinya tuh seperti kita, bro. Jadi begini loh, kalau Allah yang transenden itu mengaku mati, matinya nggak bisa seperti kita. Ya, anggap sajalah Allah yang transenden itu memiliki wayang atau memiliki modalismenya menjadi daging di muka bumi ini. Ya, dia ngaku mati, matinya muspro, meluruh. Nggak bisa matinya seperti apa yang dilakukan Tuhan Yesus, mati di kayu salib seperti kita, nggak bisa. Nggak bisa, bro. Jadi transenden itu dia hanya bisa ya matinya tuh meluruh. Kalau dia itu sungguh-sungguh matinya seperti kita, berarti tatanannya sudah bukan transenden lagi. Ya, dia nitis. Dia inkarnasinya inkarnasi nitis. Bukan inkarnasi menjelma, tapi inkarnasi nitis. Artinya di atas sana tuh tahta anak Allah kosong atau kenosis. Nah, itu baru bisa matinya seperti kita. Nah, itu bukti bahwa di dalam Yohanes 8 ayat 42, Ibrani 1 ayat 5, Wahyu 1 ayat 18 membuktikan bahwa anak Allah itu tidak prima causa dan tidak transenden. Nah, mudeng ya, jelas banget itu. Ya memang kita ini dalam mencoba membangun doktrin, ya kita harus ke arah ketegasan dan kejelasan. Waduh, bro, kalau enggak tuh kerajaan Tuhan menjadi bulan-bulanan, bro. Iya. Iya kan? Waduh, kerajaan Tuhan tuh sangat dirugikan, ya. Aduh, bayangin kesempurnaan kerajaan Tuhan yang seperti itu. Hanya ini guru spiritual biasa loh, bisa menang loh. Mene tekel ufarsin yang berat itu yang sebelah sini. Kerajaan Tuhan gembosi. Ya digembosi karena memiliki doktrin yang tidak tegas, tidak jelas itu. 3 atau 1? 1 atau 3? Bingung. Bingung, aku bingung. Nah itu, kalau panjenengan tetap memilih corak doktrin homoousios ya jadinya bingung. Makanya konten ini saya buat untuk menyadarkan panjenengan bahwa ada doktrin yang tegas dan jelas, yaitu doktrin homoousios.
Nah, itu tadi yang pertama ya, yang kita bahas. Lalu yang kedua. Yang kedua itu kita doktrin homoiousios, doktrin subordinat, itu dengan tegas menyatakan bahwa anak Allah itu adalah permulaan ciptaan Allah. Apapun yang terjadi, ya, kita tuh menganggap bahwa Wahyu 3 ayat 14 dan Kolose 1 ayat 15 itu adalah segel. Segel. Apapun yang terjadi. Misalkan ada yang bilang bahwa kalian itu menganggap anak Allah itu ciptaan. Apa bedanya dengan pohon pisang yang juga ciptaan? Kita nggak akan goyang. Dengan narasi-narasi sesat seperti itu nggak akan goyang. Karena apa? Karena ini segel. Ya, Wahyu 3 ayat 14 dan Kolose 1:15 itu segel. Segel supaya tidak dijebol oleh mereka yang rindu dan mendambakan orang Kristen menyembah Allah yang memiliki 3 pribadi. Satu Allah 3 pribadi. Loh, kalian tanya tuh orang psikologi. Satu Allah 3 pribadi itu seperti apa? Tanya. Udah, jangan saya yang jawab. Tanya orang psikologi. Satu Allah 3 pribadi itu Allah yang kayak apa? Coba. Loh, kok bisa ada doktrin seperti itu? Satu Allah 3 pribadi. Ya karena dijebol. Ya, Wahyu 3 ayat 14 dan Kolose 1 ayat 15 dijebol. Anak Allah sebagai permulaan ciptaan Allah dijebol. Ya udah. Angel tenan tuturanmu. Angel tenan tuturanmu. Karena kalau panjenengan nekat menjebol segel ini, kita akan bertemu dengan Allah, satu Allah 3 pribadi. Wah, Pak Jody, satu Allah 3 pribadi itu merupakan perwujudan Allah yang misteri. Misteri gudulmu kuwi misteri. Tanya itu orang psikologi. Tanya orang psikologi. Setelah ketemu orang psikologi, baru ngomong sama saya kalau itu Allah yang misteri. Dah. Ya. Jangan asal mangap. Tanya dulu ilmu psikologi, ilmu sains. Ya, satu manusia punya 3 pribadi itu seperti apa? Punya 2 pribadi itu seperti apa? Tanya orang psikologi. Wes, jonekap. Jadi ya, Wahyu 3 ayat 14 dan Kolose 1 ayat 15 itu segel. Segel supaya enggak dijebol. Oh, kalau segel ini jebol, kita akan bertemu dengan sosok oknum yang maha tinggi, yang aneh. Satu Allah 3 pribadinya. Loh, kalian suka menyembah Allah yang seperti itu? Silahkan. Silahkan, bro. Udah pasti kalau segel ini jebol ya naik. Naik, anak Allah naik ke area pucuk. Anak Allah naik ke area transenden. Anak Allah naik ke area prima causa. Naik. Ya jadinya satu Allah 3 pribadi. Jadi Wahyu 3 ayat 14 itu ditulis oleh firman Allah ada tujuannya. Tujuannya supaya nggak dijebol oleh para teolog-teolog nekat. Ya. Supaya nggak jebol maka diberikan segel. Yang menyatakan bahwa anak Allah itu permulaan ciptaan Allah. Di dalam Kolose 1 ayat 15, anak Allah merupakan prototokos pases ketiseos atau prototipenya ciptaan Allah. Clear banget, jelas banget. Nah, andekan ya, saya seorang diri ya, sebagai penjaga segel ini ya, yang terjadilah. Nggak masalah saya. Nggak masalah. Saya seorang diri. Semua orang ya pada takut. Dianggap bidan. Masuk neraka. Karena menjaga kemurnian segel Wahyu 3 ayat 14 dan Kolose 1 ayat 15. Nggak apa-apa.
Saya akan jalani seorang diri, tidak ada masalah. Ya karena saya tidak pingin orang Kristen itu bertemu dengan Tuhan yang keliru. Bayangin satu Allah 3 pribadi, tanya orang psikologi. Clear ya? Clear ya? Jadi yang kedua, doktrin homoiousios itu tegas dan jelas dalam konteks anak Allah adalah permulaan ciptaan Allah. Lalu yang ketiga, ya, doktrin subordinat, ya, namanya juga doktrin subordinat, menyatakan dengan tegas bahwa anak itu takluk dan tunduk pada Bapa. Baik ontologis, baik fungsional, dua-duanya sangat jelas dan tegas bahwa anak tunduk pada Bapa. Jadi nggak ada, ini ontologis setara, lalu kemudian fungsional dia ekonominya itu tunduk gitu, subordinat, nggak ada begitu. Kalau kalian pengen begitu ya masuk di doktrin homoousios. Ya, jangan ikut doktrin homoousios. Ya, masuk neraka. Ya, subordinat masuk neraka, bidat. Nah. Makanya kamu tuh kalau belajar Alkitab yang benar. Nih tunjukin aku baca ya. 1 Korintus 15 ayat 28 ya. 1 Korintus 5 ayat 15 ayat 28. Saya bacakan. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Clear ya? Masih kurang, saya tambahi ya. 1 Korintus 11 ayat 3. Kalau masih kurang. Ya. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus adalah Allah. Clear ya? Subordinat. Di bawah garis komando. Jadi anak itu tunduk dan takluk pada Bapa. Ya, lihat ini lagi, Wahyu 3 ayat 12 ya. Wahyu 3 ayat 12 itu waktu Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus itu di dalam Wahyu 1 ayat 8 dia berfirman, akulah Tuhan Allah yang maha kuasa. Tapi selanjutnya di dalam Wahyu 3 ayat 12 ini panjenengan dengerin ya. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku. Nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Tuhan Yesus punya Allah. Clear. Di dalam Wahyu 3 ayat 12 sangat jelas. Tuhan Yesus itu subordinat, takluk kepada Allah Bapa. Tuhan Yesus itu masih punya Allah. Itu sangat jelas tertulis di dalam Wahyu 3 ayat 12. Jadi sangat jelas dan tegas bahwa doktrin homoiousios itu menyatakan bahwa anak itu subordinat atau tunduk kepada Bapa. Baik dari sisi ontologis ataupun sisi fungsional. Ya, jadi nggak ada leko, oh ini ontologis, oh ini fungsional itu. Kamu merendahkan Yesus, nggak ada begitu. Jadi anak itu fix dari sejak ontologis memang tunduk kepada Bapa. Anak itu takluk kepada Bapa dan aturan tatanannya memang begitu. Ya, sehingga tidak ada pemikiran-pemikiran dari kita tuh anak Allah kok setara tapi mau tunduk ya. Wah, tunduknya ini jangan-jangan ini nggak tulus. Ya kan? Ya kan bisa juga begitu. Loh kenapa? Loh karena katanya secara kodrat hakikat Allah dia kan setara. Nah, tapi kok kenapa tiba-tiba setara kok mendadak tunduk? Ya kan melahirkan pertanyaan.
Pertanyaan yang karena sebetulnya nggak ada yang ngajarin begitu. Itu pertanyaan muncul karena adanya doktrin homoousios, di mana nggak ada yang ngajarin begitu. Sebelumnya nggak ada. Clear ya? Mudeng ya? Jadi sangat jelas bro. Sangat jelas bahwa memang anak itu tunduk kepada Bapa. Anak itu subordinat kepada Bapa. Nah, kembali lagi ini yang keempat. 1, 2, 3, ini yang keempat. Keempat itu adalah Sang Firman, itu bukan firman Allah. Sang Firman itu adalah gelar bagi anak Allah. Ya, kita buka di dalam Wahyu 19 ayat 13. Wahyu 19 ayat 13. Kita coba buka. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah Firman Allah. Nama anak Allah itu adalah Firman Allah. Sebutan anak Allah, Firman Allah. Sebutan Allah, anak Allah itu juga Sang Firman. Itu gelar. Tapi doktrin homoousios itu menaikkan. Ya. Yang semula itu sebetulnya gelar dinaikkan. Menjadi hakikatnya Allah. Menjadi salah satu aspek dari Allah prima causa. Allah prima causa kan ada 3 aspek. Bapa, Firman, dan Roh. Nah, anak Allah ini yang ada di bawahnya itu naik. Menjadi aspek Firman Allah. Nah, kita nggak mau begitu. Kita mau tegas. Ya, bahwa Firman Allah atau Sang Firman itu merupakan gelar dari anak Allah. Clear ya? Lalu yang terakhir nih, yang kelima. Yang kelima, roh insani di dalam diri anak Allah itu adalah merupakan kenosisnya dari rohnya anak Allah. Anak Allah, manusia Yesus Kristus ini tidak punya roh insani bro, nggak punya. Ya, dia memiliki rohnya anak Allah. Tapi rohnya anak Allah ini sudah dikenosis. Karena rohnya anak Allah ini sudah dikenosis, dia ekivalen atau homoousios terhadap manusia Yesus Kristus. Kita coba buka. Di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 7 ya. Filipi 2 ayat 5. Masih berlanjut ayat 7 harusnya ya. Oke. Saya coba jelaskan di bahasa Yunaninya ya. Kita baca ya. Filipi 2 ayat 7. Allah heuton ekenosen morpen doululabon en homoiomati antropon gene menos. Nah, yang kita garis bawahi adalah homoiomati antropon, menyerupai manusia. Homoiomati itu seperti manusia, menyerupai manusia. Jadi roh insani di dalam diri manusia Yesus Kristus itu adalah hakikat kodratnya anak Allah yang bertata di surga, dikenosis, dikosongkan. Lalu kemudian nitis, ya, bukan nganu ya, bukan inkarnasi menjelma ya, inkarnasi nitis. Inkarnasi nitis itu tahtanya anak Allah tuh kosong. Oh, benar-benar kosong lalu nitis, inkarnasi nitis.
di dalam rahim Maria, lalu menjadi manusia Kristus Yesus. Manusia Kristus Yesus ini tidak memiliki roh insani. Nggak memiliki, bro. Memiliki rohnya anak Allah, tapi rohnya anak Allah ini sudah dikenosis. Nah, rohnya anak Allah yang sudah dikenosis ini itu ekivalen atau menyerupai rohnya manusia atau menyerupai roh insani. Clear ya? Sangat tegas dan jelas. Sangat tegas yang jelas. Jadi itu kira-kira 5 topik yang saya sampaikan tentang ketegasan dan kejelasan doktrin homoiousios. Nah, mungkin panjenengan yang baru menyimak konten ini agak berat. Agak berat, bro. Ya saya tahu itu. Ya makanya pelan-pelan direnungkannya, nggak usah tergesa-gesa. Belanda masih jauh, bro. Ya, nggak usah tergesa-gesa. Nggak ada yang memaksa panjenengan harus ikut subordinat, harus ikut triteos, enggak. Ya ini kan yang saya lakukan kan demi kerajaan Tuhan. Gitu loh, bro. Ya kan, demi kerajaan Tuhan. Ya coba bayangin ya, ini gereja Tuhan. Kasih ada, kuasa ada, komunitasnya tuh benar-benar kuat ya. Di sini itu apa? Cuman ada guru spiritual yang melarang manusia tuh menjelma jadi Tuhan. Lah bayangin kayak gitu aja ini bisa kalah loh, gereja Tuhan itu kalah. Mudeng ya? Lah panjenengan menjadi orang Kristen itu harus bisa memperbaiki semuanya ini. Clear ya? Clear banget loh ya, ketegasan dan kejelasan doktrin homoiousios itu sangat jelas. Kita ulangi lagi. Yang pertama apa? Anak Allah tidak prima causa dan tidak transenden. Sangat jelas. Ya, tadi saya sebutkan ayatnya. Lalu yang kedua, anak Allah itu adalah permulaan ciptaan Allah. Clear ya? Lalu yang ketiga, anak Allah adalah subordinat atau takluk kepada Bapa. Jelas? Yang keempat, Sang Firman itu adalah firman Allah, merupakan gelar bagi anak Allah. Jadi tidak ada alasan walaupun beliau diberi gelar Sang Firman, itu naik ke area pucuk menjadi aspek firman Allah yang transenden. Lalu yang terakhir, yang kelima adalah tentang roh manusia Yesus Kristus, merupakan rohnya anak Allah yang sudah dikenosis. Sehingga rohnya anak Allah ini ekivalen dengan roh insani atau roh manusia. Clear banget ini. Sangat tegas dan sangat jelas posisi doktrin homoiousios. Sangat jelas dan sangat tegas. Nah, sedulur triteos, semoga yang saya sampaikan itu bisa membantu panjenengan. Dan kalau ini topik ini memang sangat berat dicerna, itu bukan karena topik ini sulit dicerna, tapi merupakan sesuatu yang baru bagi kita. Karena kita sudah bertahun-tahun di brainwash menjadi pemeluk keyakinan doktrin homoiousios. Semoga pencerahan ini bisa memberkati panjenengan dan bisa membuka pikiran panjenengan, dan panjenengan bisa menjadi seseorang yang berguna bagi kerajaan Tuhan yang akan memperkuat doktrin Trinitas. Terima kasih ya untuk perhatiannya, dan saya ucapkan salam triteos, salam satu keluarga Allah, Tuhan memberkati.